Menyusul masih tingginya angka pertambahan kasus harian COVID-19 di tanah air, anggota Komisi 9 DPR mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan lockdown akhir pekan. Usulan ini pun mulai hangat diperbincangkan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh rekan Soza Hutapea langsung dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Selamat sore Zoza, apa yang menjadi alasan utama munculnya usulan untuk melakukan lockdown akhir pekan? Abdi, usulan untuk melakukan lockdown akhir pekan ini pertama kali disebutkan oleh anggota Komisi 9 DPR Saleh Daulay pada tanggal 27 Januari lalu. Adapun yang menjadi alasan utama ialah karena ia menilai pelaksanaan PPKM yang saat ini tengah memasuki jilid kedua sampai dengan tanggal 8 Februari mendatang dinilai tidak efektif untuk menekan laju penularan COVID-19 serta angka kasus konfirmasi COVID-19. Sementara itu dari data yang ia sampaikan juga bahwa dalam evaluasi PPKM jilid pertama ternyata masih ada 46 kabupaten kota yang tercatat mengalami peningkatan kasus aktif. Oleh karena itu, ia menilai bahwa PPKM yang selama ini tidak berjalan dengan maksimal, di mana kita juga tahu bersama bahwa secara nasional kasus aktif COVID-19 di Indonesia ini selalu berada di angka kisaran 10.000 kasus penambahannya setiap hari. Dan oleh karena itu, ia meminta juga kepada pemerintah untuk dapat memberikan penjelasan secara mendetail apakah PPKM ini bisa dikatakan berjalan maksimal atau tidak. Dan kemudian untuk usulan lockdown akhir pekan yang disampaikan oleh Saleh Daulay ini, ia mengusulkan agar dilakukan lockdown pada hari Jumat malam hingga Minggu malam, di mana masyarakat dilarang untuk dapat melakukan aktivitas di luar rumah sama sekali, kecuali untuk kegiatan yang esensial. Dan selain itu juga, ia mengklaim bahwa lockdown akhir pekan ini tidak akan mengganggu aktivitas perekonomian, karena pada hari Senin hingga hari Jumat sore, masyarakat dapat melakukan aktivitas normal sesuai dengan menerapkan protokol kesehatan. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Saleh Daulay. Pemerintah itu mencoba melakukan inovasi-inovasi baru terkait dengan pengurangan mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Jika selama ini arahnya masih seperti itu, yaitu PSBB, PPKM itu yang agak mirip gitu, menurut saya harus ada lompatan inovasi. Misalnya kita boleh mencontoh apa yang dilakukan oleh Turki, di mana mereka melakukan apa yang disebut dengan lockdown akhir pekan. Yaitu apa? Yaitu nanti pada setiap hari Jumat sore, dalam hal ini mungkin pukul 8 malam, itu semua warga masyarakat kita tidak boleh lagi keluar, terutama mereka yang ada di daerah zona merah dan zona orange. Nah, nanti mereka itu tidak boleh keluar setelah Jumat malam, ya pukul 8, kemudian Sabtu, Minggu mereka juga nggak boleh keluar, Minggu malam juga mereka nggak boleh keluar. Nanti pas hari Senin pagi sekitar pukul 5 barulah mereka boleh keluar kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Jadi dalam lockdown akhir pekan ini ada 2 hari 3 malam di mana masyarakat diminta untuk stay, tinggal di rumah masing-masing. Baik, Soza, lalu apakah sejauh ini sudah ada daerah yang menerapkan kebijakan lockdown di hari tertentu? Ya, Abdi, berdasarkan informasi yang kami himpun sampai dengan saat ini belum ada daerah yang menerapkan lockdown di hari-hari tertentu khususnya di masa PPKM ini. Namun ada satu daerah yang menerapkan kebijakan yang cukup unik yaitu Kota Surabaya, di mana sejak pekan lalu Surabaya sendiri telah melakukan penutupan untuk jalan besar ataupun jalan protokol di wilayahnya. Adapun 2 jalan yang ditutup tersebut ialah Jalan Raya Darmo dan juga Jalan Tunjungan. Penutupan ini dilakukan pada akhir pekan, tepatnya pada hari Jumat hingga hari Sabtu sejak pukul 8 malam hingga 8 pagi. Tujuannya dilakukan penutupan jalan ini ialah untuk menekan mobilitas masyarakat dan hasilnya ternyata pemerintah Surabaya dan juga pihak kepolisian menyatakan bahwa hasilnya cukup efektif karena masyarakat disebut sering melewati wilayah tersebut dan ternyata mobilitas ini bisa dikatakan cukup menurun dan mengingat bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang sering padat kegiatan masyarakat khususnya di akhir pekan. Dan hal ini mungkin bisa menjadi contoh bagi pemerintah internasional secara keseluruhan untuk dapat diterapkan di sejumlah daerah lainnya untuk memantau ataupun melakukan penutupan di titik-titik yang menjadi pusat keramaian khususnya pada akhir pekan. Namun memang ada sejumlah konsekuensi jika penerapan ini akan dilakukan di daerah lain, di mana nantinya jika ditutup jalan protokol tersebut maka pihak kepolisian setempat pun harus melakukan persiapan rekayasa arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan yang cukup panjang. Oleh karena itu mengenai apakah usulan ini bisa ataupun usulan lockdown ini
ini dapat dilakukan atau tidak, ataupun opsi untuk melakukan penutupan jalan protokol ini dapat dilakukan atau tidak, kita masih menunggu seperti apa keputusan dari pemerintah pusat mengenai evaluasi dari PPKM yang saat ini masih berlangsung. Demikian Abdi. Baik, terima kasih rekan Soza Hutape yang melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Selamat kembali bertugas. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.